Salam jumpa lagi di channel 13 bersama saya Om Simon. Ini channel ini khusus untuk memberi inspirasi kepada Anda, rekan-rekan kita di luar sana. Tapi kali ini kami akan khusus memberi inspirasi kepada anak-anak muda yang lagi mencari pekerjaan. Nah, tentu kita akan diskusi banyak nih dengan seorang expert, seorang profesional yang punya profesi sangat dekat dengan apa yang kita diskusikan pada saat ini. Jadi senang sekali kita bisa jumpa kembali di sini dan segera kita akan mulai diskusinya. Tapi seperti biasanya, rekan-rekan yang menjadi teman dialog kita atau diskusi kita perlu kita perkenalkan dulu dong. Saya sapa dulu deh rekan kami, Ibu Erna. Selamat jumpa dan selamat malam ya. Apa kabar nih? Selamat malam Om Simon, apa kabar? Kabar baik tentunya ya. Wah, ya, senang ini sekali saya bisa diundang ke podcastnya channel 13 dari Om Simon. Iya, ini waktunya kan luar biasa ya, banyak kesibukan, tapi malam ini kita bisa menyisikan waktu, apresiasi juga ya untuk Bu Erna yang telah berkenan hadir bersama dengan saya ya. Oke, nah ngomong-ngomong, sebelum masuk ke poin yang akan kita diskusikan, saya ingin supaya anak-anak muda, rekan-rekan fresh graduate, maupun juga anak-anak muda di luar sana yang lagi cari kerja, kenal dulu nih siapa sebenarnya Bu Erna ini. Ayo, bisa ceritain ke adik-adik kita. Oke, selamat malam semuanya, para pendengar, adik-adik, maupun ya pendengar ya namanya ya, dari channel 13 Om Simon. Kenalkan, nama saya Erna Siswandi. Saya sekarang menjabat sebagai Human Resources Talent Acquisition dari Prospera. Prospera sebenarnya sebuah proyek ya, jadi sebuah proyek yang didanai oleh pemerintah Australia untuk bidang ekonomi kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Jadi sebelumnya ini saya sudah malang melintang ya dilihat dari usia kan juga sudah senior, pengalaman ya, ya 20 tahun plus saya malang melintang di dunia HR, di organisasi lokal maupun internasional. Tetap di HR, waktu saya awal saya bukan di HR sih ya, tapi kemudian Tuhan itu baik, di tengah jalan kemudian saya digiring ke HR yang membuat ternyata saya mendapati saya juga tertarik. Jadi di bidang HR saya sudah HR atau Human Resources. Dulu orang bilang suka personalia ya, sekarang kan istilah itu sudah nggak dipakai. Jadi sekarang jadi HR. Di bidang ini saya sudah mulai dari saya megang semuanya, jadi saya istilahnya tuh HR generalis ya, umum pegang semua mulai dari rekrutmen sampai termination, sampai karyawan kita hiring sampai karyawan itu keluar. Ya. Nah untuk bidang rekrutmen sendiri saya sudah pegang di Asia, saya pegang internship dulu di Asia. Di Asia tuh ada Indonesia, Sri Lanka, Philippines, Timor Leste ya waktu itu. Kemudian saya juga sudah merekrut posisi mulai dari direktur sampai juga fresh grad dengan spesialisasi beda-beda tergantung organisasi yang saya kerjakan. Kalau sekarang saya lagi cari banyak ekonomis, research officer, ya kalau dulu-dulu tuh bisa bervariasi. Jadi setiap skill tuh saya sudah mendapati mulai dari posisi direktur sampai posisi misalnya yang fresh grad saya sudah mengalami sudah melakukan semuanya mulai dari rekrutmen biasa sampai headhunting mencari orang sendiri. Sudah saya lakukan semuanya. Wah, luar biasa. Iya. Jadi dari situ membuat saya ketika saya review CV, itu kadang-kadang membuat saya berpikir, aduh seandainya anak-anak yang ngelamar ini mereka tahu cara membuat CV yang lebih baik. Betul. Nah itu yang mendorong saya tuh mulai tahun 2020 pandemi, mulai volunteer ya, pro bono menawarkan diri lewat LinkedIn. Adakah yang mau CV-nya saya review? Nah dari situ lumayan sih yang saya share review itu bukan sombong lah ya. Mereka berhasil dapat kerjaan. Bukan karena CV-nya menarik, sebenarnya orang udah bagus. Hanya mereka belum tahu cara mempresentasikan diri. Nah itu lebih tepatnya. Bagaimana mempresentasikan diri lebih baik dalam bentuk tertulis. Oke, itu nanti kita diskusikan lebih jauh ya. Oke, terima kasih banyak. Ini jadi adik-adik fresh graduate itu tamatan di perguruan tinggi, universitas, atau juga adik-adik yang
sekarang lulusan SMA, SMK, atau masih kaum muda lah kita bilang gitu, yang mulai mencari pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Nah, ini nih kita ketemu dengan seorang expert, seorang yang 20 tahun berpengalaman untuk membantu perusahaan, organisasi. Nah, saat ini juga dia akan sharing kepada kita segudang pengalaman yang berkaitan dengan topik kita. Oke, tapi sebelum kita mulai, saya jelaskan atau saya berikan sedikit deskripsi dulu ya, Ibu Erna. Nah, kalau kita perhatikan, sebenarnya setiap tahun itu pencari kerja di Indonesia itu bisa jutaan ya. Saya suka sih kalau lihat ada misalnya ada job fair atau ada beberapa tahun lalu kan di stadion gitu ya, diumumkan orang datang ke sana untuk cari pekerjaan, melamar pekerjaan. Itu bisa ribuan loh. Tempatnya tuh penuh sesak. Tapi sayangnya yang mendapat pekerjaan, posisi yang tersedia itu sangat sedikit. Dan akhirnya dari misalnya ribuan orang, paling diterima 10, 20, atau mungkin di bawah 50 ya. Padahal pencari kerjanya itu luar biasa. Tapi di sisi lain sebenarnya banyak juga peluang kerja gitu ya. Saya juga kadang, wah di mana-mana perusahaan buka peluang kerja. Berarti ada gap antara lowongan pekerjaan yang tersedia dengan banyak orang, anak-anak muda kita, kaum muda kita yang cari pekerjaan itu. Jadi tentu banyak alasan kenapa sih adik-adik kita atau para pencari kerja itu sulit match dengan posisinya. Tapi kita mulai dengan yang paling sederhana dulu ya. Kita mulai dulu nih. Kalau saya sebagai seorang pencari kerja, apalagi kaum muda, anak-anak muda ya. Nah, sebelum ke tempat untuk misalnya job fair atau melihat di mana nih ada peluang kerja di mana-mana ini. Kira-kira dari pengalaman Bu Erna, apa sih yang harus disiapkan oleh anak-anak muda atau kaum muda yang lagi mencari kerjaan? Silakan. Terima kasih Om Simon. Ya. Jadi iya betul sih, memang lowongan kerja itu sebenarnya tidak sedikit, cukup banyak. Hanya memang pencari kerjanya lebih banyak. Ya. Oke, daya tampung itu terbatas ya. Ya. Jadi supply-nya terbatas, demand-nya tinggi. Ya. Kan itu supply demand. Nah, untuk sebelum memulai kerja, memulai mencari kerja, apa sih yang perlu kita tahu dulu untuk persiapan misalnya kan? Sebenarnya yang pertama itu adalah kita tahu dulu apa yang kita mau. Iya. Satu, kekuatan kita di mana, saya itu kemampuan di mana. Nah, ini memang agak sulit ya, karena tidak semua orang tahu. Ada yang mencari-cari belum jelas, yang mencoba sini, mencoba sana. Ada yang memang tahu dari SMA misalnya sudah tahu saya mau kuliah di sini atau saya mau SMK saja, lulus dari sini saya mau kerja di sini atau saya mau usaha sendiri. Ada yang udah jelas. Cuman orang-orang itu kan terbatas. Iya. Tapi memang paling tidak kita perlu usahakan mengetahui dulu satu kekuatan kita di mana. Iya. Kekuatan kita dapat apa yang kalau orang menguji saya di luar fisik ya, misalnya itu, memang ganteng, hidungnya bagus, yaitu kekuatan. Tapi kan kekuatan seperti itu tidak selalu mendapatkan kerjaan, ya kan? Betul. Ya kecuali kalau memang kita memang mau berjodohnya beda ya kan, kita bicara secara konsep umum. Jadi kita tahu kekuatan kita, misalnya kalau dipuji itu teman-teman rata-rata pujinya di mana, misalnya kamu tuh telaten ya ternyata, atau misalnya tuh kalau di saya misalnya kalau teman-teman tuh suka tanya, kalau mereka tanya informasi, mereka kan suka tanya ke saya karena saya suka riset, suka Google, suka mencari tahu. Misalnya kalau saya ada yang menawarkan produk ke saya, itu kan biasanya saya minta brosur aja dulu. Terus saya jalan, saya lihat mereknya, saya meriset dulu. Jadi ketika saya memutuskan beli, bukan karena mbaknya menjual atau masnya menjual, karena saya memang udah tahu produknya. Jadi saya mau coba atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi itu kekuatan saya, mencari tahu, kepo positif ya, bukan kepo urusan orang. Jadi kita perlu tahu dulu kekuatan di mana. Cara kedua adalah begini, apa yang membuat ketika kita kerja melakukan sesuatu itu kita sampai lupa waktu. Bukan main game ya. Main game kan interest. Mungkin bisa menghasilkan kekuatan, tapi saya belum tahu, saya belum memperhatikan ke arah sana. Ya kan anak-anak saya kan suka main game juga. Jadi intinya tuh apa yang mengerjakan sesuatu yang kita tuh lupa waktu. Misalnya ada anak saya dulu satu, ketika waktu SMP ya, dia dapat tugas video tuh ya, membuat video itu lama, dia tuh telaten sampai
kita melihat itu karena tidurnya malam, jadi kita bilang tidur aja cepat tiduran. Dia merasa masih belum sempurna, padahal menurut kita udah oke. Nah, jadi standar kalau kita good at something, kita bagus sesuatu hal, kita bisa punya standar perfeksionis itu tinggi. Ya kan? Nah, itu jadi kita tahu dulu kekuatan di mana. Kekuatan itu bisa datang dari komen para orang, teman kah, keluarga, guru, ya kan? Suara kamu merdu misalnya itu kan. Teliti. Kemudian kita juga suka melakukan hal yang kita tidak merasa apa ya? Kita rela menghabiskan banyak waktu. Kurang tidur. Nah, kemudian standar sempurna kita jadi sangat tinggi. Itulah. Nah, itu satu kekuatan kita dulu. Karena dari kekuatan itu kita baru bisa menemukan kerjaan. Kita jangan mencari kerja di arah kelemahan. Kita tidak berhasil. Kurang berhasil. Misalnya begini, saya ini tidak teliti tapi saya mau jadi accounting, finance. Saya nggak suka angka, tapi nah itu kan agak susah ya. Betul. Gitu loh, dari pengalaman. Itu satu. Nah, kedua baru mulai mikir, saya aspirasi karir kemana ya? Nah, ini kan karir dulu, zaman dulu itu orang mau jadi dokter, ya kan, perawat, kemudian guru, insinyur. Sekarang ini karir sudah berubah. Jadi teman-teman, adik-adik itu juga perlu lihat karir yang dulu itu sekarang yang dulu keren, itu sekarang udah jadi nggak terlalu keren. Saya ingat dulu waktu kita kecil kan. Saya potong sebentar. Ingat dulu waktu kita kecil SMP, SMA gitu, tanya mau jadi apa? Kita bilang, wah saya mau jadi pilot kah? Mau jadi profesor kayak gitu ya. Jadi banyak sekali idealisme. Silakan. Sekarang jadi apa? Content writer, desain, data analitik, data science. Itu kerjanya tidak ada copywriter. Itu copywriter selama dari dulu aja. Tapi kok data analis? Ya kan? Data science, data architecture, front end engineer, back end engineer. Saya dulu apa ini engine ada front ada back gitu kan. Nah, jadi tahunya kita perlu tahu aspirasi karir. Nah, ini membutuhkan baiknya sih banyak membaca. Banyak membaca kan sekarang sehingga bisa melihat itu posisi apa aja sih yang ada eksis variasi. Nah, dari situ baru kita mulai menentukan, mulai mencari tahu lagi. Kalau saya kira-kira menjadi posisi ini kalau memang perlu pendidikan, pendidikan apa? Kalau memang tidak bisa perlu pendidikan, misalnya itu, saya nggak mau kuliah, misalnya kata banyak hal ya kita nggak bisa kuliah, kita mau masuk SMK saja, tidak apa-apa. Tapi kita perlu tahu adalah skill. Skill apa yang dibutuhkan di posisi itu. Nah, skill itu yang kita bangun. Bangunnya macam-macam. Sekarang banyak kok, bisa banyak webinar gratis. Ya kan? Belajar dari teman. Nah, itu dulu. Sebelum cari kerja. Betul. Berarti ada beberapa step sebelumnya ya, sebelum kita artinya nanti. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung, wah tamat nih langsung cari kerja. Enggak, berarti perlu persiapan secara pribadi. Kita lihat diri kita, kekuatan kita di mana, apa yang bisa kita kembangkan. Terus yang tadi menarik juga tuh, ada dua hal yang saya lihat menarik juga itu, kalau kita kerja di bagian ini atau di hal ini, itu kita sampai lupa waktu, berarti kan potensi ini dalam diri kita ya. Dan baru kemudian apa sih kekuatan saya gitu ya. Oke. Nah ini bagus sekali untuk anak-anak muda. Jadi menarik juga. Terus ada yang bertanya, nah kalau saya belum tahu ya tidak apa-apa, dicoba saja dulu. Oke. Jadi bagi yang belum tahu kekuatannya di mana, belum tahu aspirasi karirnya kemana, ya sudah tidak apa-apa. Anda boleh apply saja dulu yang ada, sambil di situ kita akan belajar. Ya kan, saya kurang cocok ya keluar, cari lagi. Sampai kita akan ketemu, hidup itu akan membawa kita ke tempat yang cocok. Iya. Berarti kan tidak kita punya idealisme supaya dapat kerja cepat gitu ya. Artinya, wah saya kalau lamar ke suatu tempat langsung pasti diterima nih. Itu kan kadang dalam benak, dulu juga saya seperti itu, atau mungkin dalam benak adik-adik kita di luar sana juga seperti itu ya. Apakah itu sesuatu yang mungkin terlalu dini atau gimana sih Bu Erna? Nah, memang mencari kerja itu ada faktor, selain faktor ada beberapa faktor. Satu faktor kemampuan diri.
Ya. Oke, ada faktor skill, ya, kemampuan diri dalamnya ada keterampilannya, Ya. pendidikannya, pengalaman kerja. Jadi, kalau ada, kalau belum, kalau teman adik-adik fresh grad berarti skillnya dulu, sama pengalaman magang. Oke. Yang berikutnya adalah memang yang ini yang tidak diajarkan di mana-mana, tapi ini kita percaya terjadi, memang terjadi adalah hoki. Betul. Iya, karena kalau tidak, tetap aja faktor hoki dari pengalaman saya. Iya. Loh, Om Simon. Kadang-kadang ada posisi yang rekrut, saya kalau pernah rekrut, kita sedang interview orang, 3 kandidat top 3. Oke, kandidat pertama yang paling kita memilih kandidat nomor 1. Tapi ternyata sama dia menolak. Kita tidak mau dia. Sama bagaimana nanti berubah, kita background, reference check ya, ngecek orang kenal, kelihatannya agak kurang ya, orangnya cocok sama kita. Kita tawarkan kandidat keduanya nggak mau, sama tidak ketemu, gajinya nggak cocok. Ya kita tawarkan kandidat ketiga, dia mau, padahal awalnya kita nggak mau kandidat nomor 3. Karena dia nomor 3 ya. Hokinya dia gitu ya. Atau misalnya tuh banyak hal kok terjadi tuh. Keberhasilan dalam interview itu ada beberapa faktor. Jadi tidak mesti, kalau anggapan tadi bahwa apakah saya apply saya langsung berhasil, kalau saya bilang kalau Anda berhasil berarti itu rezeki. Coba pertama kali berhasil dalam interview itu memang rezeki. Karena faktor uncertainty, ketidakpastian dalam interview cari kerja itu sangat tinggi. Untuk berhasil dalam interview itu beberapa faktor. Pintar saja tidak cukup, skill saja tidak cukup. Yang perlu adalah cocok nggak yang kita cari, karena interview adalah nanti yang kita bahas nanti. Selanjutnya adalah kecocokan antara si manajer sama si staffnya. Cocok nggak mereka? Kemudian si kandidat itu cocok nggak dengan dinamikanya tim, modelnya tim. Misalnya begini, kalau timnya semuanya tuh tim muda, hura-hura, kemudian kandidatnya bisa tua seperti saya, misalnya senior seperti saya, ibu-ibu, mungkin saya nggak yakin mereka mau walaupun saya pinter, ya, walaupun saya pinter, saya pengalaman, atau sebaliknya di tim itu banyak yang ibu-ibu senior terus kita mau ngambil anak yang umur 25 misalnya, itu mungkin belum tentu juga kita merasa cocok. Nah, jadi banyak faktor. Kemudian ada faktor lainnya adalah kompetisi. Jadi CV yang masuk pada saat itu saingannya itu bagus-bagus atau tidak. Sehingga banyak faktor mempengaruhi, variabelnya tinggi, tidak bisa menentukan orang diterima adalah orang pinter, enggak mesti. Atau saya beruntung saja kok. Ada faktor luck, tapi tidak selalu luck. Kombinasi. Iya. Dan itu kita tidak perkirakan sebelumnya ya. Artinya ada peluang banyak kita datang ngelamar di bukan hanya satu tempatnya ya. Mesti banyak tempat, tapi tadi menyesuaikan dulu nih, jangan sampai tidak match dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu dengan lowongan kerja yang ada ya. Tapi tetap memang perlu persiapan. Tetap perlu misalnya tuh caranya seperti kita bilang tadi, bicarakan tadi kan, kita perlu tahu kekuatan, tahu aspirasi karir kemana, kita tahu perusahaan yang lamar apa, posisinya apa, skill kita memenuhi atau tidak. Kemudian kita sudah tahu cara membuat CV yang representable, yang mewakili citra kita dengan baik. Nah, tetap teknik-teknik itu perlu dipelajari. Betul. Walaupun tidak menjamin 100%, tidak melulu bahwa hanya gara-gara itu saya diterima, tidak. Tapi kalau tidak ada itu, peluang tidak diterima lebih besar. Iya. Oke, itu hal yang sangat menarik juga. Memang kadang anak-anak muda, rekan-rekan kita, adik-adik yang fresh graduate atau mungkin juga yang SMA, SMK lulusannya, yang cari kerja itu, saya tidak tahu persis apakah mereka sebelumnya mempersiapkan diri dalam hal seperti itu atau tidak ya. Memang kita harapkan sih sekolah atau universitas sudah mendampingi mereka untuk siap untuk bekerja. Tapi kan lebih banyak faktor non teknis, emosional, soal kemauan untuk belajar dan lain sebagainya ya. Nah, kalau dari pengalamannya Bu Erna, untuk anak-anak muda seperti ini, misalnya pernah rekrut juga anak-anak muda yang baru fresh graduate gitu, itu kualifikasi apa yang biasanya diperhatikan, walaupun mereka istilahnya kan baru fresh graduate ya, belum punya pengalaman kerja, atau mungkin baru dari SMK atau SMA gitu. Apa sih yang selalu kita perhatikan? Oke.
Jadi yang kita cari sebenarnya tempat kerjaan itu yang cari kan skillnya. Iya. Oke, keterampilan apa, kemampuan apa yang dimiliki si kandidat. Nah, tadi kayak Om Simon bilang, gimana kalau dia baru lulus, ya kan? Iya. SMK kan, intinya fresh grad. Mau SMK atau mau kuliah, kan belum punya pengalaman. Apa yang Iya. dilihat? Saya sarankan magang. Iya. Tetap cari pengalaman. Karena kalau tidak ada pengalaman, kita gini loh, kita bayangkan saja CV, oke? Kemudian hanya pendidikan, SMA atau kuliah, sudah selesai. Yeah. Kita yang mereview juga susah. Yeah. Kelebihan CV si A sama si B di mana kalau sama-samanya tuh SMK, oke? Kalau nilai ada mencantumkan nilai, kemudian jurusannya ada kerjaannya memang bisa memilih jurusan, bisa datang dari jurusan mana saja. Yeah. Ya enggak? Nah, itu akan yang sedikit bikin pusing. Yeah. Sehingga saya tambahkan, saya anjurkan, mungkin ada sebaiknya, bukan ada baiknya, sebaiknya magang. Yeah. Jadi yang teman adik-adik yang di SMK, cari waktu magang, atau kalau memang tidak bisa magang tidak berbayar juga tidak apa-apa. Yeah. Yang penting kamu dapat pengalaman. Magang bidang apa sih? Yang magang, ya kembali lagi, aspirasi karir saya kemana. Saya ke depan tuh loh, kadang-kadang kalau udah duduk-duduk santai-santai kan nganggur, mikir-mikir, saya ke depan mau seperti apa ya? Kira-kira punya bayangan, misalnya saya mau kayak om saya kah? Atau papa saya kah? Tante saya kah? Ya enggak? Atau saya pernah, dulu waktu saya kecil kan, tahu kan di Savio dulu depan kan ada lapangan voli itu. Nah, itu kan dulu pernah tuh kampanye Golkar zaman dulu. Kan satu ibu-ibu, satu perempuan tuh, saya tuh terpesona banget kalau ngeliat dia kalau ngomong tuh loh. Nah, itu sampai sekarang saya masih ingat. Saya tidak mau menjadi seperti dia. Kepinginnya jadi politisi dulunya, tapi ternyata pusingnya. Enggak lah, intinya tuh enggak. Tapi itu salah satu menginspirasi ya. Kita semua punya momen-momen di mana kita pasti ada melihat TV kah, seseorang kah, atau siapa yang kita tuh kepingin jadi seperti orang itu. Nah, ada yang kepinginnya tuh melekat, ada yang hilang seperti saya kan, aduh ternyata nggak bagus, jadi susah, jadi repot, jadi politisi agak berat misalnya gitu kan. Tapi kemampuan berbicaranya itu saya suka. Nah, itu tetap, jadi kita tetap magang mencari kerja sesuai dengan aspirasi. Bayangan kita ke depan mau jadi apa. Jadi di CV kita nanti ada pengalaman kerja. Kalau misalnya kayak SMK mau kerja di perhotelan, ya mungkin magang jadi waiter kah, ya kan? Atau bartender. Nah, jadi ketika interview ada yang diceritakan. Kalau itu poin pentingnya ya. Mereka nggak bisa jawab loh. Bisa jawab. Nah itu yang. Atau kalau tidak, itu mereka bisa ikut organisasi. Organisasi di sekolahnya, di kampus atau di SMK, di gereja, di masjid, di lingkungan RT. Nah, mau jadi sekretarisnya kah, bendaharanya kah, seksi sibuknya kah. Nah, jadi bisa dituliskan di CV sehingga kita ketika tanya mereka bisa bercerita pengalaman dari situ kita bisa kira oh ya dia pernah memimpin walaupun di level RT. Dia ngerti kok cara menyusun keuangan walaupun laporan keuangan sederhana. Nah, daripada tidak punya. Betul tuh, itu keren sekali karena dengan ikut kegiatan seperti itu, entah itu magang kah atau minimal lah ada organisasi yang kita ikuti ya untuk anak-anak muda kita itu secara tidak langsung kan sudah membentuk karakter diri mereka sendiri ya, sehingga ketika ditanyain waktu interview mereka bisa cerita nih punya pengalaman organisasi bagaimana keterlibatan mereka di sana ya. Nah ada satu yang saya rasa tadi diceritain itu momen dimana kita mikir kedepannya ini kita jadi apa gitu ya. Jadi pas waktu lulus universitas ataupun juga di SMA SMK mesti ambil waktu untuk mikir serius sekurang-kurangnya ya, atau cari inspirasi kedepannya sih saya mau jadi apa. Sepertinya ini yang agak sulit ya untuk banyak anak-anak muda kita ya.
Sehingga gambaran mereka tentang masa depan itu sendiri, ya pikirannya, yang penting saya dapat kerja deh, nggak peduli ke depannya saya mau jadi apa. Gimana itu Bu Erna? Jadi memang seperti saya bilang tadi, ada anak-anak muda yang memang punya kemampuan berpikir ke depan. Jadi kita istilahnya tuh berpikir strategic thinking atau konseptual. Jadi dia bisa mikir long term walaupun masih muda. Sudah bisa memikir 5 tahun ke depan dari sekarang. Emang ada orang yang bawaannya memang sudah dari sononya diciptakan Tuhan, kondisinya begitu. Seperti itu. Itu kalau punya kemampuan itu bagus. Dia sudah bisa lebih siap. Tapi banyak yang memang tidak. Apakah bermasalah? Ya tidak apa-apa gitu kan. Kalau bagi yang sudah punya pengalaman, punya bayangan ke depan itu lebih bagus kan, lebih siap. Nah bagi yang belum, tetap bisa saya sarankan tetap ambil waktu berpikir seperti tadi, apakah yang menarik hati kita, apa yang membuat saya kepingin jadi seperti dia, apa yang membuat ketika dengar hati kita agak membara. Ya kan, nah tetap perlu. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Cuman kita membutuhkan waktu lebih banyak karena kita waktu lebih lama ya. Ya kita akan apply ke sini, kita diterima, tapi kitanya tidak happy. Keluar mencari-cari proses mencari-cari jati diri itu lama. Betul. Atau kedua, ada orang yang merasa pasrah, kan kita diajari iman itu juga antara iman sama pasrah kan beda tipis ya. Kadang-kadang kita merasa ya udahlah saya menerima, bersyukur saja sudah dapat. Padahal itu bukan not the best. Jadi yang terjadi adalah dia tidak perform terbaik karena bukan yang dia kerjakan tuh bukan bagian terbaik dari dirinya. Tidak menggunakan skill yang terbaik. Nah, bagaimana sih tahu misalnya tuh aspirasi saya seperti apa sih? Sekarang sebenarnya banyak sih psikotes itu membantu tes minat bakat. Tes minat bakat. Dan sekarang kan sebenarnya sudah tidak mahal. Banyak yang mungkin saya Google kayaknya ada yang pernah waktu saya urus bantu anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa membuat CV itu, ada yang mereka bisa Google dan ketemu yang gratis. Yang gratis ya? Ya, dicoba. Untuk mengetahui saya cocoknya kerja desk, kerja di belakang meja, atau cocoknya di lapangan. Atau lapangan, itu menentukan juga tuh ya? Itu kalau karena orang lapangan tuh duduk belakang meja ya gerah dia. Setiap 20 menit dia mungkin berdiri. Gak betah kan? Saya punya teman dulu begitu, saya belajar, saya bilang kamu tuh mestinya mungkin salah yang ngambil dari accounting. Dia tuh teliti tapi nggak betah lama di meja. Jadi biasanya dalam satu hari itu dia bisa keluar tuh dari ruangannya tuh setiap 1 jam mungkin dia harus keluar dulu ke mana, keliling-keliling lah, kemana ngobrol sama kita, balik lagi kerja lagi. Tapi kerjanya bagus, cuman mungkin kalau mungkin dia itu bukan pas banget di situ. Ini tidak pas sesuai dengan yang dia jalani ya, dan itu buat tidak nyaman juga kan. Karena memang tidak kenal, maksudnya itu benar juga sih kalau kita nggak persis kenal. Saya sukanya apa nih, gitu ya? Atau oh ya kalau saya lakukan ini seperti yang kita ngomong di awal tadi, kalau saya lakukan ini berjam-jam saya bisa lupa waktu. Itu kan semacam passion dalam diri ya, yang secara natural akan membuat kita kalau bekerja kita akan benar-benar fokus pada apa yang kita kerjakan. Iya, nah, kalau sekali Om. Kalau kita nggak tahu semuanya itu nggak mau, bukan tidak mau tahu ya, nggak perhatikan hal-hal seperti itu akan jadi sebenarnya kendala juga ya ketika kita sudah mulai butuh waktu lebih lama. Satu, butuh waktu lebih lama, atau kedua dia sudah malas keluar sehingga akhirnya tetap tinggal di situ dan tidak berkembang banyak. Iya. Betul. Oke. Ini bagian terakhir untuk sesi yang ini ya, karena kita menginspirasi anak-anak muda di luar sana. Nah, untuk milih perusahaan nih, ini Tante Erna, kan kalau di job fair kan perusahaan pasti banyak sekali ya, perusahaan-perusahaan gede ya, seperti itu. Kemudian ada juga perusahaan menengah yang promosi di sana. Atau kita lihatlah secara di online, kita cari-cari nih perusahaan mana yang cocok dengan saya dan seterusnya. Nah, kira-kira apa yang diperhatikan nih oleh anak-anak muda kita yang lagi cari kerja terkait dengan
istilahnya level perusahaan lah. Perusahaannya gede banget, internasional kah? Atau perusahaannya nasional, middle, low, atau perusahaannya ya perusahaan karyawannya masih sedikit dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang perlu mereka perhatikan sih diri mereka? Nah, kalau job fair itu kan itu ceritanya walk-in interview. Ya. Jadi kita ngantri, diterima langsung di interview di tempat, kadang-kadang gitu. Nah, itu biasanya kita bisa tahu pesertanya lebih dulu, peserta perusahaan mana saja yang akan ikut job fair. Ya. Kalau memang niat serius, kita cari tahu perusahaan apa, dan kita Google terlebih dahulu perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengetahui misalnya apa bisnisnya apa sih, seberapa besar mereka, lokal, internasional, seberapa besar kompetitifnya apa, produknya laku atau tidak, laporan keuangannya seperti apa, ya kan? Terus lokasinya ada di mana saja, ada kan di tempat saya. Kalau saya mau kerja dari Indonesia Timur, saya nggak mau ke Jakarta, saya maunya di Papua misalnya, apakah memungkinkan? Apakah ada cabangnya di sana misalnya? Itu kan kalau kita bisa ke job fair itu agak lebih jauh ya. Kita bicara aja, cari sendiri, kita lihat iklan Job Street ya. Nah, teman-teman adik-adik itu saya sarankan buat akun aja di LinkedIn. Kayak LinkedIn itu kan salah satu platform kerja profesional terbesar di dunia. Orang banyak sekali pasang iklan di sana. Jadi kita buat akun di situ. Kan itu kan seperti feed, seperti Facebook. Kalau misalnya saya mau tertarik mencari human resources, maka di feed saya akan munculnya human resources. Terus kan jadi lebih mudah saya bisa lihat gitu. Saya semua human resources akan muncul. Perusahaan apa saja. Gitu. Nah, saya sarankan di situ, atau kalau enggak ya memang manually cari seperti ke Job Street, Job TV, sekarang ada Glean, banyak kok job portal, namanya job portal. Banyak sekali kok. Nah, atau memang masuk aja ke Google, saya biasanya Google aja iseng-iseng human resources apa, gitu kan? Atau kita cari misalnya administrasi keuangan, itu nanti lowongan administrasi keuangan 2021. Nah, boom, akan semua muncul. Nah, tinggal cari. Cuman memang mencari kerja itu harus ulet loh ya, ulet dan telaten. Itu penting ya. Ya, jadi pertama kita ya seperti itu dulu, riset seperti itu, sambil ngeliat-lihat, baru kita pikirkan. Kalau memikirkan mau perusahaan besar atau kecil duluan, sebelumnya dipikirkan itu jarang yang seperti itu. Jarang. Ada beberapa, misalnya ponakan saya, dia memang dari dulu sudah niat memang mau masuk Nestle misalnya. Jadi dia ngikutin tuh. Dia langsung ngikutin Instagramnya, sehingga ketika ada lowongan dia langsung apply dan dia terima. Itu jarang seperti itu. Ya kan? Tapi kalau memang kita sudah tahu bahwa saya mau Unilever, saya mau coba. Nah, berarti kita coba aja masuk ke websitenya mereka. Dia kan selalu punya halaman karir tuh. Nah, kita tinggal lihat perusahaan apa yang kita mau apply. Atau seperti saya bilang tadi, masuk ke Google saja, terus ketik saja, search administrasi keuangan, lowongan administrasi keuangan 2022 sekarang ya. Belum langsung muncul, ya tinggal kita pilih. Kalau saya sarankan perusahaan, kalau saya pribadi saya lihat perusahaannya nomor 2. Biasanya saya lihat dulu tuh cocok nggak kerjanya sama saya. Dengan saya, betul. Iya. Karena kalau saya suka perusahaannya, kerjanya nggak cocok, nggak diterima juga. Itu berarti perusahaannya nggak suka sama saya ya? Jadi kita lihat dulu, cocok nggak kerjanya sama saya. Misalnya kalau human resources, saya baca dulu, saya baca lagi. Skop yang dituliskan itu sesuai nggak dengan skop saya. Karena saya kan HRD, saya tahu kalau saya apply sesuatu yang tidak cocok sama saya, kemungkinan diterima tuh kecil ya. Bahkan mungkin nggak dipanggil karena saya bersaing dengan ribuan orang ya. Banyak orang. Ataupun kalaupun saya bisa diterima, saya nggak terlalu suka kerjaannya, saya nggak akan berhasil, ya mending saya nggak usah apply. Memang terus pilih-pilih. Bagaimana kalau ada orang yang gini, ada teman-teman adik-adik itu yang tidak punya kesempatan untuk memilih. Maksudnya tuh karena keadaan misalnya dari keluarga mewajibkan kamu lulus harus segera dapat kerja, orang tua agak berat dari sisi keuangan kan, kita kan tidak tahu kondisi setiap orang. Ya, saya kalau memang tidak bisa terlalu picky ya memilih, cuman saya tetap anjurkan lihat dulu skop kerjaannya, karena kalau kita apply yang sesuatu yang jauh dari yang kita tidak diterima, terus kita jadi menghitung nih,
Ya. Saya sudah apply 100 perusahaan. Betul. Dari 100 itu belum ada yang panggil, kita frustasi. Ya nggak? Padahal dari 100 itu mungkin 80-70% memang tidak sesuai dengan dengan standar ya. Oh iya. Jadi ya gitulah. Jadi kita memilih tapi bijak, memilih tapi banyak, jangan memilih terus 1 bulan cuma 1. Ya jangan kapan juga dapatnya. Istilahnya kita sebar jaring gitu ya. Sebanyak mungkin itu probabilitas. Sebar jaring tetap banyak, tapi pada saat yang sama kita juga mulai selektif. Selektif, ya. Sesuai nggak dengan saya? Karena ada yang tanya misalnya gitu, Bu, kalau ditulisi pengalaman 5 tahun gitu, saya fresh grade saya bisa apply nggak? Biasanya kalau sudah 5 tahun ke atas itu fresh grade itu mungkin mereka tidak menerima. Iya. Tapi kalau pengalamannya 2 tahun itu coba, karena bisa saja fresh grade itu diterima atau pengalaman sampai 5 tahun, cobalah fresh grade. Tapi kalau dia patut minimal 5 tahun itu kan berarti ya sudah. 5 minimum, berarti sebaiknya jangan, karena dia mau yang udah pengalaman. Betul. Minimal 2 tahun boleh. Karena 2 tahun sama fresh itu beda-beda. Masih maksudnya masih bisa, mungkin ada aspek lain yang nanti dinilai ya, masih ada peluang masuk ya. Coba aja dan berdoa, siapa tahu Anda beruntung. Ya kan? Betul. Itu hal praktis tuh yang kadang mungkin adik-adik mahasiswa kunci. Lanjut. Ketika orang iklan kan dia memberikan banyak kode-kode di dalamnya. Misalnya itu kadang dibatasi usia, atau wanita. Yang pria apply diterima, ya agak susah kalau dia sudah pilih wanita. Atau sebaiknya kalau pilihnya pria, misalnya kepala gudang, mereka maunya pria. Kenapa? Karena di situ semuanya pria, pulangnya malam, angkatnya berat-berat. Betul. Atau angkatnya berat-berat. Kan lingkungannya membutuhkan pria. Wanita apply ya tidak apa-apa, cuman kita jangan bikin ekspektasi tinggi karena mereka sudah membatasi. Ya. Jadi intinya kalau mau nge-apply melamar satu kerjaan itu ya perhatikan baik-baik juga sih apa yang dibutuhkan oleh perusahaan ya. Persyaratannya baca yang teliti lah ya. Jangan sampai kita sudah sebar atau sudah ajukan terus kemudian kita kecewa, aduh saya nggak dipanggil nih, padahal memang nggak sesuai kualifikasinya ya. Betul, dan kita merasa saya nggak punya daun kan, kita merasa bisa saja kita jadi rendah diri karena merasa apalagi kok teman yang berhasil sudah dapat. Terus orang tua ngejar-ngejar terus kok kamu tuh udah dapat kerjaan. Kita tambah down dan merasa kita nggak punya kemampuan, padahal dari pengalaman saya belum tentu. Kenapa? Karena saya kalau lihat lamaran masuk, kalau saya short, banyak yang orang apply itu memang nggak sesuai yang sama saya cari. 100 yang lama 100, 200, 11, katakan 200. Dari 200 bisa 200, 150, 140, 140 itu nggak sesuai. Nggak sesuai. Oh ya. Mereka nggak baca. Iya, berarti nggak baca ya. Itu poin penting tuh. Saya butuh pengalaman senior kerja 10 tahun, yang apply itu banyak sekali fresh grade. Padahal sudah jelas tuh pengalaman 10 tahun. Jelas. Jadi itu udah yang kadang-kadang kalian kan ya dihitung tuh. Sudah ngelamar banyak, nggak dapat, frustasi. Padahal ya memang bukan tempatnya. Betul. Nah tadi persyaratan tadi bagus tuh yang Bu Erna bilang tuh, kalau misalnya minimalnya 5 tahun berarti ya sudah, kalau fresh ya jangan masuk lah, karena memang pasti udah nggak cocok tuh. Tapi kalau misalnya minimal 2 tahun atau sampai 5 tahun atau sampai 2 tahun ya silakan saja masuk, karena masih ada peluang terbuka ya. Kan sampai. Berarti kan ada perusahaan tuh lagi juga melempar jaring lebih lebar. Kalau kalau aku dapat fresh murah bagus, kenapa tidak? Iya, betul. Nah, itu hal-hal kecil tapi kadang kita nggak perhatikan, atau adik-adik yang pencari kerja tidak perhatikan, maka kadang jadi sia-sia, kita frustasi sendiri ya, stres kalau seperti itu. Baik Bu Erna, ini bagian pertama ini saya kira sudah sangat membantu adik-adik di luar sana untuk mulai perhatikan nih. Yang pertama, kalau sedikit saya ringkas dari beberapa poin yang kita bicarakan tadi. Yang pertama, mikir dulu kira-kira ke depannya saya mau jadi apa gitu ya.
Sebelum lamar kerja, sebelum cari lowongan di mana-mana, sebelum ikut job fair dan lain sebagainya. Ambil waktu deh, mikir dulu, sebenarnya saya ini ingin mau jadi apa. Karir saya di bidang apa, itu yang paling pertama. Terus yang kedua, kita ngukur diri, kemampuan atau kompetensi kita ya. Artinya kalau merasa, kekuatan kita di ya mana? kekuatan saya di mana gitu. Oh, kekuatan saya di bidang ini. Berarti kan nanti gampang tuh setelah lihat lowongan kerjanya, terus persyaratannya di bidang ini nggak cocok ya, berarti jangan saya masuk ke situ. Terus yang ketiga, saya cari yang kalau saya kerjakan, bisa sampai saya lupa waktu gitu ya. Ya, Asik bisa berjam-jam saya duduk kerja hal ya. ini, itu buat nyaman dan senang aja sih. Nah itu juga mesti kita Betul. Bagus perhatikan, sekali. gitu ya. Tambah sulit, tambah penasaran. Nah itu dia. Nah, Lalu yang berikut hal paling teknis, yang tadi itu kalau baca atau lihat kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, baca lowongan. lowongan itu, baca yang teliti dong, gitu ya. Jangan sampai yang dibutuhkan 5 tahun ke atas usianya atau pengalamannya, bukan usia, pengalamannya 5 tahun ke atas, kita yang fresh graduate atau yang baru cari kerja mau ngelamar ke situ, itu sia-sia juga karena pasti nggak dilirik ya. Terus yang kelima mungkin itu ya, banyak baca, banyak belajar juga kali ya. Mungkin saya tambahkan Ya, itu ya. Dan itu betul. akan Nambah ilmu, selalu nambah ilmu. tambah ilmu. Iya, saya sarankan banyak baca. Karena banyak baca membuat kita banyak tahu. Iya, Ilmu kan ada istilah apa, jendela, buku ya, soal buku ada jendela dunia. ya, Jadi memang banyak baca, karena ya, banyak baca itu kita jadi tahu sehingga ketika di interview, oh maaf, ya. jadi kita apa namanya tuh, kita ketika di interview diharapkan kita bisa menjawab gitu dengan lebih luas, Ya, tidak jawaban sepotong-potong, tapi jawaban lebih luas, ya, karena pengetahuan kita besar. ya, keren. Karena Oh ya, interview kadang-kadang suka iseng tanya loh, kadang-kadang mereka bisa tanya pertanyaan yang di luar out of topic. iya. Oke, terus yang terakhir tadi yang ya ini tadi saya lupa. Yang terakhir itu kalau belum punya pengalaman kerja, cari kesempatan untuk magang. Ataupun kalau benar-benar nggak magang, ikut organisasi ya. Karena itu yang nanti bisa dia ceritakan kepada waktu di interview gitu ya. Pengalaman seperti itu. Oke deh. Baik Bu Erna, senang sekali kita sudah ngobrol kurang lebih 1 jam atau 45 menit ya, hampir 1 jam ini. Dan mudah-mudahan adik-adik kita yang lagi cari kerja, yang fresh graduate maupun juga SMA, SMK yang saat ini lagi mencari kerja bisa belajar dan juga bisa terinspirasi untuk tetap semangat dong, supaya dengan tips-tips yang kita berikan itu mereka bisa, ya sekiranya membantu mereka bisa dapat pekerjaan. Oke. Baik, Bu Erna, terima kasih banyak untuk waktunya. Nah, kita sambung lagi untuk sesi yang kedua. Oke. Terima kasih Om Simon. Oke.